Nih Teh Endes sudah senyum-senyum. Bagaimana sekarang Teh? Sekarang alhamdulillah Pak udah ke rumah, udah ngelamar, ngomong ke keluarga. Sudah ke rumah, sudah ngomong ke keluarga, ke mama. Udah datang. Jadi hasil dari provokasi yang saya lakukan, akhirnya datang menemui mama, ya kan? Setelah datang menemui mama, apa katanya? Ya mau serius. Terus bukti keseriusannya dengan ya melamar. Melamar resmi. Iya. Kapan itu Teh? Kemarin Pak. Kemarin sore berarti sehari setelah ketemu di sini. Sehari setelah datang ke sini ngontrol. Iya. Karena cemburu. Sudah diikat, mana bukti ikatannya tuh? Waduh tuh. Sudah diikat. Asal teka tinggal di cincin. Oh ayah. Sudah diikat akhirnya. Datangnya sama siapa? Sama saudaranya Pak, karena kan orang tuanya sakit, mamanya stroke. Jadi datang sama saudaranya, kakaknya. Ya. Melamar, sudah diterima resmi. Udah. Tunangan. Nah, si gajeng ABG wae tunangan. Nah, janjinya mau nikahnya kapan? Ya secepatnya Pak, bulan-bulan depan doain aja. Bulan depan mau nikah doain aja, cenah. Jadi ya buat Fahmi, nah TND-nya sudah punya calon suami yang sah loh. Iya. Ya kan? Calon suami yang sah. Jadi sahnya sebagai calon, belum sebagai suami karena belum menikah, baru tunangan. Kalau urusan jodoh jangankan yang tunangan, yang nikah aja bubar gitu. Sudah ya. Jadi clear. Ya. Tapi tetap boleh ngojek. Boleh. Tetap boleh live TikTok. Boleh. Atuh ayeuna teh bahagia teh teh. Bahagia Pak. Terima kasih dong sama saya ya, yang telah memprovokasi. Mau ngucapin ke Bapak terima kasih, berkat ketemu Bapak kan alhamdulillah ya followers TikTok jadi naik. Terus anak bisa ketemu Bapak, terus saya bisa nolong Ambu itu kan. Sekarang udah jalan? Udah alhamdulillah. Cuman ya maaf Bapak, maksudnya kan bukan berarti aku, kan banyak yang bilang katanya aku lupa kulitnya karena kebaikan Bapak aku nggak mau dijodohin Pak. Kan maksudnya klarifikasi juga Bapak teh bukan ngejodohin ya, ngenalin gitu ya. Ngejodohin sih sebenarnya. Oh ngejodohin. Iya kan? Sebenarnya ngejodohin, jujur aja. Ya. Karena dari sisi wajah kamu chemistry. Gitu loh. Iya, cuman kan maksudnya Bapak juga nggak maksa kan ya? Ya nggak masuk, kamu yang kawin saya harus maksa. Kamu yang mau nikah, masa saya harus maksa orang yang mau nikah? Saya kan bapak kamu bukan, aki kamu bukan. Iya, jadi aku juga mau minta maaf. Maksudnya bukan nolak rezeki dari bapak, bukan nggak nurut ke bapak. Rezeki mah nggak pernah nolak, selalu diterima. Bukan berarti saya nggak nurut sama bapak. Sini atau kada soalnya ke sini kamu teh. Kalau ingin nimbrung ke sini kada soalnya sini. Nah sini di sini duduk di situ. Ya kan udah punya calon, nggak ada masalah. Iya tuh Pak, jangan cemburu aja sama saya. Sok atuh geser sini. Nggak tahu. Sok atuh. Udah. Kalau dengan saya harus pakai jarak karena saya itu sudah tidak mau dekat-dekat dengan perempuan. Sama. Ya, gimana? Maksudnya perempuan yang agak tua gitu. Sama gadis Bapak mah. Kenapa? Iya Bapak mah sama gadis. Naona? Jodohnya. Gitu. Oh ya mudah-mudahan. Ya. Aku doain kan Baru kata harapan. netizen Bapak jangan ngejodoh-jodohin orang terus Bapak gerak yang jodoh. Oh enggak. Saya mah ya kan mau nikah kalau nih yang sudah beranjak dari balitanya karena umurnya kan baru 4 tahun kan. Ya wajar lah nanti kalau dia usianya 6 tahun. Sudah di atas 5 tahun lah secara psikologi kan harus dijaga psikologinya gitu loh. Yang kedua, sayanya juga lah masih kerja, pengen menangin Presiden Prabowo, pengen mengikuti legislatif. Yang ketiga kan masih ada harapan dari warga Jabar saya untuk ikut dalam
pemilihan gubernur. Nanti harapan loh dari warga Iya. Jabar itu harapannya muncul di mana-mana. Sehingga ya saya ingin dong mewujudkan seluruh mimpi banyak orang. Gitu. Kalau saya mah nikah babari atuh lamun aya awewena pancan aya. Gitu. Kalau saya nikah kan paling hobi. Ning sabaraha nu dikawinkeun ku aing teh baheula. Nah, gitu. Sekarang mah buat kamu aja karena saya mah nganaon atuh barudak teu sedalahar, gaji cukup. Naon teu kudu mikiran. Kan harus kamu yang dipikirin mah punya anak. Ya, imah kontrakan setoraneun kan gitu. Nah, sekarang mah sudah jelas. Ya kan? Pak Kades nggak boleh lagi deketin. Ya enggak. Dari dulu juga enggak ya. Siang ngomong apa jujur? Jujur. Hah? Jujur. Kamu deketin kan? Deketnya kan kalau ada raja, kalau nggak ada raja mah. Abo, nggak ada. sok nelpon oge. Tenang, Bu. Disuruh Tenang, Bapak ya. tahan, emosi. Klarifikasi hari Yang ini. jelas istrinya Pak Kades sekarang sudah tidak emosi lagi. Ya. Karena kan sudah jelas Teh Ndete sudah punya calon. Nama lengkap calonnya sebutin dong sekarang mah. Rifki Ardiansah Rifki Ardiansah. Umurnya bedanya 2 tahun. 2 tahun. Statusnya Bujang. tapi menangkeun nu kasep diwa. Gitu. Kasep Jadi itu yang jadi- pertama nembak siapa itu teh? Ya dia kali Pak. Jadi maksudnya gimana? Kan katanya kemarin waktu ketemu awalnya ngeledek. Iya, maksudnya teh so ganteng gitu. Oh dia teh. Jadi apa ya? Lamun teh emang sok balanja. Iya, suka belanja lewat. Lewat gitu. terus dianya suka ngeherian. Kata aku apa sih gitu kan? Heeh. Ya akhir-akhirnya beneran. Oh kata teh kamu teh sok ganteng gitunya. Oh gitu terus akhirnya dia terus mendesak. Akhirnya tendenya jatuh cinta juga. Ya, aku bilang kan aku mah yang janda gitu. Punya anak. Punya janda, punya anak. Kata dia nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Status tidak penting. Yang penting orangnya. Waduh. Sekarang berbunga-bunga dong hatinya. Alhamdulillah Pak senang. Berkat Bapak juga. Selesai lah pokoknya sekarang kan Juli akhir nih menjelang Agustus nggak ada lagi ende di YouTube saya. Udah selesai urusannya, sebentar lagi tinggal urusan Pak Fahmi. Pak Fahmi masih ada urusan belum dikembalikannya uang yang 20 juta dari pihak Perempuan. calon perempuan. Nah, itu kan harus saya beresin. Gitu, harus beresin nih, beres nih. Kalau dia mah udah cukup gitu. Karena kayak ende lah udah cukup, ya kan? Kan bahagia suaminya. Aing memang meuli anu mere duitna, kune dipakai lipstik, kune dipakai meuli bedak, kune pakai meuli minyak wangi, pakai meuli baju, celana jeans, kerudung, ya kan? Yang menikmati siapa? Pacarnya. Nah, aing mah siga eta we, siga mereka kanaya unggal minggu anu nyabak si Ohang. Ya namanya juga hidup nasib aing mah sare sorangan. Jadi curhat. Aduh. Aina mau ini, mau ngosok, mau klarifikasi apa? Ya mau klarifikasi terutama mau ngucapin terima kasih ke Bapak gitu. Mesti kudu terima kasih ke orang biasa aja. Ya, tugas saya kan menolong iya, para janda. Semenjak ketemu Bapak alhamdulillah rezeki di TikTok bertambah. Oh, alhamdulillah. Cuman yang nggak enaknya tuh aku dibilang kacang lupa kulitnya ke Kacang Bapak. sebentar dulu. Nih, kacang lupa kulit. Memang kacang itu harus lupa pada kulitnya.
Kalau kacang selalu ingat pada kulitnya, maka dia nggak bisa tuh kacang dibikin karedok, kacang dibikin lotek. Bener. Karena tidak mungkin ngaredok dan lotek, atau bikin bumbu sate, atau bikin bumbu martabak, kacang dengan kulitnya. Nggak bisa, memang kacang harus terpisah. Nggak ada masalah. Kamu juga harus lupa sama saya. Kalau ingat terus sama saya, kan saya jadi rugi. Masa aku diinget-inget sama janda anak dua? Orang udah nges boga. Karasep deh. Gelis deh. Jadi itu memang harus lupa. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau ende kata orang adalah kacang lupa kulit, kalau saya memang meminta ende untuk melupakan kulit. Silahkan ende kembali jadi kacang. Nah, segera nanti kapan nikah nanti? Kan segera. Secepatnya Nanti Pak. kapan tak kira-kira tak? Ya nantilah Pak, diundang Bapak harus jadi saksi pokoknya. Kalau misalkan ada waktu, Bapak sempat, nanti datang. Pak Kades, dongkap. Insya Allah. Dongkap pasti. Dongkap atuh. Sambil mendoakan. Waduh, doakan aku maha. Ya Allah, mudah-mudahan jodohnya. Doa Pak Lurah dengan doa saya pasti beda. Beda. Ya kalau doa saya, mudah-mudahan mereka berjodoh panjang. Jangan ada kegagalan yang ketiga. Itu doa saya. Kalau doa Pak Lurah, pasti jodohnya minta pendek, hayang muntah. Bohong. Enggak. Supaya rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Kata jeung hate tuh ngomong. Iya jeung hate. Bohong. Ya kan? Jadi gini Pak Kades. Jadi kalau Pak Kades sama istri di rumah sangat takut, jangan akal. Moal aja. Karena jadi gini, saya tuh paling sebel sama laki-laki yang sama istrinya takut. Jadi kalau di luar bergayanya luar biasa, kayak playboy tingkat tinggi, cap kampak, cap anting kuda, tapi di imasieuna luar biasa ku awewe, ulalah. Jadi gitu. Jadi udahlah, kalau memang sangat takut sama istri di rumah ya sudah setia. Setia, siap. Jadi kalau jangan di luar bergaya kayak pemberani, ya sudahlah. Kalau memang takut ya sudah. Kalau takut ya sudah. Jangan di luar nggak kerian neng, nggak kerian Yani. Ulah, itu loh. Lah kalau takut sama istri di rumah ya sudah saja. Takut di luar jaga diri. Siap. Itu jangan di luar nakal ketulungan, di rumah takutnya nggak ketulungan, nggak boleh. Orang itu muka sama hati harus sama. Siap. Gitu udah. Pak Kades mau nyari istri yang kayak gimana lagi? Enggak nyari lagi. Udah yang Saya lihat sih Ibu Kadesnya sederhana. Dia selalu menerima dikasih penghasilan rendah. Dan selama ini saya lihat Pak Kades jadi Kades tidak pernah ngobjek, tidak mau ngasih izin lokasi untuk areal sawah dirubah jadi industri, tidak mau ngasih izin lokasi untuk areal sawah dirubah jadi pertambangan. Ya kan? Iya. Dibibita ku duit, dibibita dikasih mobil. Nih Pak Kades ini pernah nolak dikasih mobil loh. Dikasih mobil hanya untuk ada pembebasan lahan, dia nolak. Orang lain sibuk untuk nyari pembebasan lahan agar dapat uang tambahan. Pak Kades ini menolak pembebasan lahan, ingin mempertahankan pertanian, kehidupan yang desa yang asri, ditolak. Dia hanya terima gaji setiap bulan, hanya gaji saja saya lihat memang 4 juta. Yang lain dana desa dikelola sendiri. Pak Kades ini diberikan kepada RT-RT, suruh dilaksanakan RT, dikasih uangnya RT, dikasih uangnya RT. Nggak ada papi-papi, jujur. Tegablek duit, mantap ya. Mantaknya ngingilu aja aing ketika berdua. Dan istrinya saya lihat selalu menerima, walaupun selalu menerima pulang subuh tidak komplain. Bagus dong. Kalau sudah punya istri seperti itu, ngapain nyari yang lain? Betul. Yang lain mah belum tentu bisa menerima Pak Kades apa adanya dengan ngasih ke istri 3,5 juta per bulan. Ya kan? Betul. Kan itu sama di bawah UMK Purwakarta. Betul kan? Betul. Iya, makanya sama istrinya harus baik karena istrinya baik. Jadi saya nggak mau Pak Kades ngehurian Pak Kades ngehurian Yani, nggak bisa. Kalau bertengkar sama istrinya, saya bela istrinya. Betul tidak? Siap. Kau nak jadi pandai peredai. Terus kan tadi. Cukup. Tapi kan omongan saya bener kan? Bener. Ya udah kalau bener. Bener sekali. Jadi pokoknya sekarang mah sama Tende. Silakan, mudah-mudahan bisa segera menikah. Amin. Ya kan, karena yang setingkat Teh Hende mah hidupnya sudah butuh kepastian, ya kan, segera menikah. Dan kalau sudah menikah, ingat loh, Teh Hende itu menikah dalam 2 karakter budaya yang berbeda.
ya kan, orang Sumatera Barat menikah dengan orang Sunda. Itu dua tradisi kebudayaan yang berbeda kan. Terus kemudian dalam dua sisi yang berbeda, yang satu bujang, yang satu janda 2 kali nikah. Nah, awalnya bisa jadi indah, tapi sudah perjalanan juga harus difikirkan. Nanti teh nena menuju tua, suaminya masih sangat muda. Teh nene usianya sudah 45 teh. Awalnya emang mulai rada drop. Laki mah ke kasep-kasep. Nah, itu juga harus dipikirkan dengan baik, karena pernikahan bukan hanya sekedar cinta hari ini, tapi cinta selamanya. Cinta selamanya. Cinta selamanya. Seperti cinta Bapak Oleh sama Teh Imas. Cinta selamanya. Mereka tetap saling mencintai, mesti di rumahnya paseawa. Jadi kalau ya mereka itu memang selalu bertengkar dalam setiap hari, tapi kalau berpisah dia tidak mau. Nah, betul nggak? Betul. Di imah Pak Oleh kayaknya udah carikannya ke pemajikan teh. Tapi lamun di luar ditanya di mana? Jeung saha? Nah, sebenarnya Apa itu, Raja? Istri Pak Oleh teh sangat mencintai Pak Oleh. Oh gitu. Iya, makanya ditanyain di luar dengan saha itu sangat mencintai. Artinya Pak Oleh tidak boleh dimiliki oleh yang lain. Dan bisa jadi istrinya tidak percaya sama Pak Oleh. Karena Pak Oleh mungkin sudah beberapa kali ketangkap basah berkasus. Mungkin. Ya, ya sudah ya, mudah-mudahan rangkaian-rangkaian di bulan Juli ini yang dengan berbagai romantika cerita itu bisa menjadi inspirasi kita. Hidup ini hal yang satu dalam hidup, berikan yang terbaik dalam hidup. Berbuatlah baik pada sesama. Karena ingat loh, alam tuh nggak pernah bohong. Alam selalu memberitahu perbuatan kita di sini untuk mendapat balasan di tempat lain. Sekarang ini kemertuanya sudah ada komunikasi belum? Ke mantan ya? Oh, mertua. Bukan nggak jadi mertua juga, karena kalau nanti gugatan pengadilannya dikabulkan, pembatalan pernikahan, berarti tidak ada kalimat mertua dan tidak ada kalimat mantan istri, yang ada adalah mantan pacar. Sekarang sudah ada komunikasi belum? Belum. Sama sekali? Belum sama sekali. Niat baik untuk mengembalikan yang 20 juta itu belum? Belum. Nanti tanggal 9. Pengembaliannya kapan? Tanggal 9. Tanggal 9 Agustus. bisa mengembalikan. Artinya punya kemampuan nggak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Gitu. Kamu mau maksa nggak uang itu yang 20 juta kembali, atau kamu mau meridokan? Kalau itu kan udah mediasi sama keluarga. Nggak, terlepas dari urusan mediasi. Kamu kan sudah ikhlas. Kamu kan sudah ikhlas untuk melepaskan orang yang kamu nikahin, kemudian lepas pernikahannya tanpa tuntutan. Kemudian uang yang kamu kasihin uangnya berarti kan sudah digunakan kan oleh mereka. Iya. Kan mereka sudah hajat kan? Ya kan? Sudah masak, sudah pasang tenda, sudah bayar baju pengantin. Baju pengantin siapa yang bayar? Yang dari 20 juta itu? Iya. Ya kan, bayar baju pengantin, sudah sewa kursi, ada panitia hajat, berarti kan uangnya udah dipakai. Kondisi keluarga perempuannya kondisi mapan atau tidak mapan? Sederhana Pak, biasa. Sederhana. Artinya sama dengan kamu kan? Artinya cari uang 20 juta itu sulit kan? Dia dapat 2 loh. Ini urusan anaknya. Kita berurusan bukan dengan anaknya. Kita berurusan dengan ibunya dengan bapaknya. Ibunya dan bapaknya dapat 2 peristiwa. Yang pertama, dia kehilangan materi.
Yang kedua, kehilangan kehormatan hidup. Karena bagaimanapun kan pasti hatinya merasa dipermalukan di depan publik. Kan artinya orang tuanya itu menurut saya termasuk yang teraniaya. Orang tuanya teraniaya. Jadi orang tuanya jangan disalahin, karena dia pun teraniaya oleh perilaku anaknya. Korban perasaan, malu di depan umum, malu di tengah tetangga, se-Indonesia tahu semua. Kan gitu. Artinya dia yang rugi kan. Nah, kalau dia harus balikin juga uang yang 20 juta, betapa berat hidup. Nah, kalau kita juga harus meminta dia balikin, berat kan? Bisa nggak? Apa yang ada dalam pikiran kamu ini orang berat dalam hidup? Apakah dia ketika berat dalam hidupnya ditambah berat oleh kita? Dia udah berat nih oleh beban yang dipikul karena perilaku anaknya. Kemudian apakah kita juga mau tambah akan menambah dia menjadi berat nggak dalam hidup? Ingin sih enggak, Pak. Nah, Cuma kan emang udah kesepakatan keluarga juga ya kesepakatan itu kan terjadi karena dia terpaksa. Karena kan kalau tidak bersepakat memiliki konsekuensi hukum. Ya, itu makanya dari itu. Nah, pertanyaannya adalah hidup itu ada satu hal, ada ikhlas. Bisa nggak kamu mengikhlaskan uang yang 20 juta?